Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini saya mau review sebuah smartphone brand lokal Indonesia, yaitu adalah Advan GX. Jadi kita sudah gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian smartphone ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya, kita akan bahas mengenai kelebihannya, kemudian kekurangannya. Dan semoga Advan mendengarkan feedback yang kita sampaikan dalam review ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Oke guys, ini dia adalah Advan GX. Jadi kita sudah gunakan HP ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan reviewnya mengenai kelebihannya maupun kekurangannya dari smartphone ini. Dan apakah smartphone ini worth it untuk kalian beli atau tidak. Jadi mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini adalah performance yang ditawarkan di HP ini. Kita kemarin sudah lakukan tes gaming, dan semua game yang diklaim sama Advan itu ternyata terbukti berjalan dengan lancar, sampai Genshin Impact pun termasuk lancar. Dan saya juga tidak menemukan kendala berarti selama penggunaan sehari-hari, itu performance-nya oke banget. Mau dibuat main game casual, mau dibuat pakai sosial media, terus kemudian buat streaming, itu nggak ada masalah ya guys. Jadi secara performance, HP ini tuh sudah sangat-sangat mumpuni banget guys. Dan itu semua juga berkat dia menggunakan Android Pure tanpa adanya kustomisasi yang aneh-aneh. Terus di sini dia juga bisa kalian install aplikasi kalian bisa install ke SD card kalian kalau kalian mau pakai micro SD. Terus kalian juga bisa untuk di HP ini, itu yang menarik juga di HP 1 jutaan ini tidak ada iklan sama sekali guys. Jadi dulu saya pernah pakai HP Advan yang sebelumnya, itu yang pakai Idea OS ya kalau nggak salah, itu dia ada iklan dan itu cukup berat. Dan ini dia good job sih buat Advan karena performance-nya itu jadi smooth banget karena dia nggak pakai kustomisasi Idea OS itu dan nggak ada iklan guys. Jadi itu benar-benar bagus banget untuk secara performance-nya. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi daya tahan baterai di smartphone ini. Daya tahan baterai di smartphone yang berkapasitas 5000 mAh ini bisa bertahan hingga 11 jam non-stop pemakaian. Jadi SOT-nya itu kita sudah pakai sampai 11 jam, itu waktu itu kita pakai buat download game, terus kita pakai, maksudnya kondisi data aktif terus ya guys, itu 11 jam nyala, dan itu nggak ada masalah guys. Jadi dari 100% ke sampai sisa 5% waktu itu 11 jam setengah kalau nggak salah, itu SOT-nya bisa tembus seperti itu guys. Dan itu good job banget sih. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi speaker di smartphone ini. Kalau kalian perhatikan, speakernya ini cuma single speaker di bagian bawah sini. Tapi menurut saya untuk kualitas speakernya itu sudah sangat baik guys untuk di kelasnya ya guys. Dan menurut saya untuk kualitas suaranya juga oke, dan kalian aman banget sih untuk pakai HP ini buat multimedia, buat nonton YouTube, itu aman banget ya guys. Kemudian sebagai sebuah brand lokal, jadi Advan ini adalah sebuah brand lokal Indonesia, HP yang ditawarkan Advan GX ini tuh memiliki build quality yang sangat-sangat solid guys. Jadi ini saya benar-benar berasa pakai HP premium sebenarnya dari Advan ini, dan ini benar-benar nggak kerasa kayak HP murahan, dan looks-nya tuh sangat-sangat cantik banget guys. Jadi saya sih suka banget secara desainnya dari Advan ini. Terus abis itu di sini juga jack 3,5 mm, ada USB Type-C, ada fingerprint scanner. Itu desainnya ini cakep guys. Dan menurut saya sih ini HP yang desainnya termasuk salah satu yang cakep di bawah 2 juta rupiah ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah fitur yang disediakan oleh HP Advan GX ini, di mana ada sensor fingerprint yang sangat cepat, kemudian dia USB Type-C yang sudah support USB OTG, dan itu good job. Dan itu adalah kelebihan dari smartphone Advan GX. Jadi kita akan bahas habis ini kekurangan dari smartphone ini.
Tentunya kita harus mengapresiasi terlebih dahulu brand lokal Advan ini sudah berani untuk memberikan improvement yang jauh daripada yang sebelumnya. Dan kita berharap bahwa kedepannya itu akan lebih diimprove lagi untuk dari sisi kekurangannya ini supaya diperbaiki di next generation dari Advan GX ini. Jadi kekurangan pertama dari Advan GX yang mungkin sebagian besar kalian sudah tahu dan karena kalian sudah lihat reviewnya adalah kualitas kamera yang ditawarkan di smartphone ini. Jadi sekali lagi ya saya bilang, kualitas kamera itu tidak dipengaruhi oleh besaran megapiksel dari lensanya. Karena percuma kamera 48 megapiksel, kamera selfie 25 megapiksel, tapi secara hardware-nya dan software-nya kurang optimize. Jadi setelah ini kalian akan lihat sampel kamera, jadi sampel kamera belakang, sampel kamera depan, dari HP ini dan kalian bisa simpulkan sendiri untuk kualitasnya. Kalau menurut review gadget sendiri untuk di bawah 2 juta rupiah apalagi di harganya di 1,8 harusnya itu lebih bisa diimprove sih guys. Dan ini tujuannya juga supaya bisa bersaing. Andai kata nih kameranya sudah bagus, maksudnya setidaknya standar oke lah, itu maka HP ini sudah sangat layak banget guys untuk kalian miliki dan menurut saya itu adalah kemenangan sebuah brand lokal, tapi saat ini memang masih belum ya guys. Dan yang perlu saya apresiasi dari sisi sektor kamera yang disediakan di HP ini adalah adanya lensa ultra wide. Jadi meskipun memang kualitas gambarnya itu nggak terlalu bagus, tapi menurut saya dengan adanya lensa ultra wide itu untuk di momen-momen tertentu itu akan berguna. Dan itu oke sih dibandingkan di bawah 2 juta tuh setahu saya jarang atau hampir nggak ada ya kayaknya. Kalau misalnya ada pun saya nggak inget ya merek sama tipenya yang punya kamera lensa ultra wide ya guys, yang resmi di Indonesia. Dan ini semoga diperbaiki di generasi berikutnya. Kita lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Advan GX kalau kita gunakan buat vlog. Ini dengan pencahayaan yang sangat baik dan ini harusnya sih oke sih secara gambar kalau kita lihat previewnya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar untuk kualitas gambarnya kalau misalnya backlight seperti ini dan seperti ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk kualitas kamera depannya. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Advan GX. Seperti ini kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar kalau kita gunakan buat backlight seperti ini. Dan ini kalau kita gunakan buat vlog normal ya guys. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultra wide dari Advan GX kalau kita gunakan buat vlog, kurang lebih seperti ini. Ini kamera ultra wide-nya, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi waktu charging di smartphone ini, di mana charging di smartphone ini itu membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Jadi waktu kemarin kita lihat di kolom komentar marketplace-nya Advan, dia klaim untuk 3 jam itu bisa 100%. Tapi ternyata ketika kita gunakan, kita pakai charger bawaannya, kita coba pakai charger yang lebih cepat, fast charging, 18 watt, 65 watt, itu semua sama guys. Jadi dia dari 9% ke 100% itu butuh waktu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Itu tergantung kalian intensitas pemakaian datanya seperti apa waktu di charging, apa digunakan atau tidak. Dan menurut review gadget itu mungkin bisa diperbaiki nextnya supaya paling tidak support fast charging 15 watt atau 18 watt. Dan ya ini semoga didengarkan oleh Advan ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi kualitas warna dari panel layar yang diberikan oleh Advan ini. Sebenarnya panel yang diberikan oleh Advan ini sudah IPS guys, tapi entah kenapa warnanya itu kayak kurang keluar gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kalian buat nonton, kalian buat browsing, kalian buat sosial media itu kayak ada beberapa warna itu kayak agak apa ya, agak pucat gitu loh. Jadi nggak kayak kurang keluar gitu warnanya. Mungkin kualitas panelnya itu yang perlu diperbaikin sih untuk kedepannya. Dan ya itu semoga didengarkan oleh Advan juga.
Kemudian bagi kalian yang memang cari HP dual SIM plus micro SD, maka HP ini bukan pilihan buat kalian. Tapi kalau kalian nggak ada masalah dengan storage 64 GB-nya dan kalian mau pakai dual SIM, ya nggak ada masalah. Karena SIM card di sini itu adalah hybrid ya guys. Jadi bukan 2+1, tapi dia hybrid. Entah kalian pakai dual SIM atau satu SIM dan satu micro SD. Terserah kalian. Kalian tinggal tentukan kalian lebih prefer yang mana. Terus kemudian sekedar informasi tambahan buat kalian, dengan layar sebesar ini tentunya kita pasti gunakan HP ini juga selain buat main game, kita juga bisa buat entertainment ya guys. Nah, catatan buat kalian yang mau nonton Netflix, jadi kalau kalian memang mau nonton Netflix, dia tidak support L1 ya guys, jadi dia cuma support L3, yang artinya kalian tidak bisa nonton di HD, jadi maksimal di resolusi 480p. Tapi kemarin saya coba buat nonton, itu sebenarnya nggak ada masalah ya guys kalau 480p di smartphone, karena dia memang 480p aja itu udah lumayan bagus sih untuk kualitas gambarnya dan masih bisa enjoyable untuk ditonton di HP ini ya guys. Itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari smartphone Advan GX. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli. Pastikan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar setelah mengetahui mengenai kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Advan GX ini? Bagaimana? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Advan GX ini sebenarnya bisa direkomendasikan asal kalian memang bukan pengguna smartphone yang suka foto-foto. Atau mungkin kalian yang memang nggak ada masalah, kameranya biasa aja, yang penting bisa buat gaming. Nah, HP ini tuh oke banget guys, untuk performance sehari-hari itu oke banget dan juara banget, dan baterainya itu loh guys, awet banget guys. Dan saya rasanya belum ketemu yang SOT-nya bisa 11 jam di bawah 2 juta ya guys. Meskipun sama-sama 5.000 mAh, tapi ini bener-bener irit banget. Mungkin karena dia tanpa kustomisasi apapun ya guys. Jadi menurut saya sih itu yang buat jadi enteng, dan itu juga membuat baterainya tuh jadi lebih irit ya. Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan kalian. Kalau misalnya memang kalian cari HP di bawah 2 juta yang buat foto-foto, maka HP ini tidak direkomendasikan buat kalian. Tapi kalau kalian cuma butuh buat performance, buat gaming, buat sosial media, HP ini layak-layak aja kok guys. Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.